Dan Indonesia jadi salah satu negara yang menjadi tempat uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates ini. Coba tuh, digaris bawahi. Uji coba guys. Kita kayak jadi kelinci percobaannya vaksin buatan Bill Gates. Kalau uji coba itu berarti kita belum tahu kan apakah vaksin tersebut aman atau enggak. Kalau enggak aman, atau terjadi sesuatu dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan setelah vaksin, siapa yang bertanggung jawab? Jadi guys, tahun 2004 sebuah konsorsium global bernama AERAS yang didukung pendanaan dari Bill and Melinda Gates Foundation bareng lembaga-lembaga riset besar dari Eropa dan Amerika resmi mengembangkan vaksin TBC baru bernama M72 atau AS01E. Dari kode vaksinnya aja udah aneh ya, AS01E. Kode AS-nya aja bisa jadi singkatan dari Amerika Serikat nggak sih? Sebenarnya, Bill Gates sendiri udah sejak lama fokus di bidang kesehatan global, terutama vaksin-vaksin untuk negara berkembang. Lewat yayasannya, dia nyuntikin dana miliaran dolar buat bantu riset vaksin HIV, malaria, dan ya termasuk TBC ini. Nah, kalau ngomongin Bill Gates, pasti banyak yang langsung mikir nih, ini mungkin agenda global lagi. Gak sedikit yang bilang ini bagian dari eksperimen massal. Atau bahkan ada yang nuduh, ini uji kontrol populasi terselubung. Karena kalau diperhatiin, setiap krisis kesehatan besar, Gates Foundation selalu ada di belakangnya. Apakah itu kebetulan atau emang ada misi tersembunyi? Gua gak bakal bilang ini konspirasi 100%. Dan gua bukan anti vaksin. Dan bukan juga penganut teori konspirasi garis keras. Gua cuma ngajak lo semua buat berpikir lebih kritis. Karena faktanya, transparansi itu penting. Dan saat ini, informasi soal vaksin TBC ini masih minim banget buat dibuka ke publik. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anakos. Guys, kalian sadar nggak? Makin kesini, Indonesia tuh makin sering dipakai buat uji coba. Mulai dari teknologi, politik, sampai ya vaksin. Dan yang terbaru, katanya Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC generasi baru. Vaksin yang katanya dibuat sama lembaga yang didanai oleh Bill Gates. Kok bisa ya? Kenapa harus Indonesia? Dan ini vaksin beneran buat nyembuhin atau ada misi tersembunyi? Nah, video kali ini gue mau bahas isu tentang Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC buatan Bill Gates. Dan tanpa berlama-lama langsung aja, yuk kita bahas. Jadi guys, TBC itu penyakit yang udah eksis ratusan tahun. Tapi jangan salah, meskipun udah ada vaksin BCG dari zaman nenek moyang, penyakit ini masih ngeri banget di Indonesia. Menurut data WHO, tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10% kasus TBC global. Setiap tahun, lebih dari 800.000 kasus baru ditemukan. Dan sekitar 150.000 orang meninggal gara-gara TBC. Parahnya, banyak yang gak sadar mereka kena. TBC itu bisa lama banget masa inkubasinya. Dan gejalanya sering dianggap kayak masuk angin biasa. Nah, karena kondisi itu, Indonesia dianggap kaya data oleh peneliti internasional. Selama ini kita kenal vaksin BCG yang biasanya disuntik waktu bayi. Tapi efektivitasnya cuma ampuh buat anak kecil dan nggak terlalu kuat buat mencegah penularan TBC di usia dewasa. Maka lahirlah vaksin baru yang bernama M72 atau AS10E yang dikembangkan oleh lembaga riset medis asal Eropa dan didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Sebenarnya guys, vaksin ini masih dalam tahap uji klinis. Dan disinilah muncul nama Indonesia sebagai salah satu negara target uji coba tahap akhir. Terus kenapa harus Indonesia? Jawabannya simpel aja guys. Karena kita cocok secara ilmiah, praktis, dan politis.
Alasan yang pertama, karena jumlah kasusnya tinggi. Peneliti butuh lingkungan di mana penyakitnya masih aktif biar bisa lihat hasil vaksin secara cepat dan mereka ngelihat kalau Indonesia itu ideal banget buat itu. Kemudian populasi yang besar, karena data dari vaksin yang diuji di populasi besar, mereka anggap bakal lebih kredibel. Kemudian biaya rendah dan pemerintah yang kooperatif. Indonesia punya sejarah kerjasama dengan lembaga-lembaga asing buat riset kesehatan, terutama sejak pandemi CO19 dulu ya. Dan ini yang bikin banyak pihak mencurigai, apakah ini uji coba atau eksperimen massal? Nah, sekarang kita bahas aktor penting di balik vaksin ini, yaitu Bill Gates. Lewat Bill and Melinda Gates Foundation, Gates udah masuk ke proyek-proyek vaksin sejak tahun 2000-an. Dia nyuntikin dana triliunan rupiah buat riset vaksin malaria, HIV, dan sekarang TBC. Tujuannya apa? Katanya sih ingin menyelamatkan jutaan nyawa di negara berkembang. Tapi di sisi lain banyak yang bilang Gates ini terlalu banyak campur tangan, bahkan kayak ngatur arah kebijakan kesehatan dunia. Kayak contohnya, Gates jadi penyumbang dana terbesar kedua ke WHO setelah Amerika Serikat. Yayasan dia mendanai Gavi atau Aliansi Vaksin Global yang berperan besar dalam distribusi vaksin CO19. Jadi ya wajar aja kalau ada yang curiga. Apakah ini murni kemanusiaan atau ada kepentingan bisnis dan kontrol? Data resmi memang minim, tapi dari berbagai bocoran media dan dokumen publik disebutkan kalau Indonesia menerima dana hibah sekitar 50 miliar untuk tahap awal uji coba. Dana ini disalurkan ke lembaga riset, universitas, dan rumah sakit besar seperti RSCM, RSUP Dr. Sarjito, dan RS Hasan Sadikin. Katanya sih, peserta uji coba menerima kompensasi sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 per kunjungan, tergantung tempat dan kondisi. Tapi banyak warga yang ikut uji coba nggak paham mereka sebenarnya jadi bagian dari percobaan vaksin global. Mereka pikir ini vaksin gratis dari pemerintah. Namanya juga uji coba, artinya vaksin ini belum sepenuhnya terbukti aman. Resiko yang bisa muncul buat efek samping jangka pendeknya kayak demam tinggi, alergi, nyeri di paru, bahkan bisa jadi pingsan. Dan efek jangka panjangnya, kita belum ada yang tahu nih. Bisa aja muncul gejala baru bertahun-tahun setelahnya. Stigma sosialnya peserta uji coba TBC bisa dijauhi karena dianggap pembawa penyakit. Di sisi lain, kalau vaksin ini berhasil, kita nggak ada yang tahu. Tapi, kalau vaksin M72 ini terbukti manjur, manfaatnya besar banget. Indonesia bisa nurunin angka kematian TBC secara drastis. Beban biaya BPJS untuk TBC berkurang. Negara kita bisa jadi percontohan global dan punya akses prioritas untuk vaksin. Bahkan ada kemungkinan industri bioteknologi dalam negeri bisa ikut dilibatkan. Tapi pertanyaannya tetap, siapa yang ngontrol semua ini? Kita atau mereka? Beberapa dokter dari ID bilang vaksin M72 ini menjanjikan. Tapi uji coba di Indonesia harus transparan dan beretika. Sementara itu, dari LSM seperti Walhi dan Elsam mulai mengangkat isu ini ke publik, menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam pelaksanaan uji coba yang melibatkan masyarakat miskin dan kurang edukasi. Dan ini bagian yang paling banyak memicu konspirasi. Karena kalau kita lihat pola-pola sebelumnya, kayak vaksin CO19, Digital ID, sertifikasi kesehatan global, semuanya ada jejak Gates Foundation di belakangnya. Beberapa pihak bilang ini bagian dari kontrol populasi halus, atau minimal ekspansi industri farmasi global ke negara berkembang. Mereka menyuntik dana, membuat negara-negara tergantung, lalu perlahan menguasai arah kebijakan kesehatan nasional. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah maju untuk kesehatan Indonesia? Atau justru pertanda bahwa kita sudah terlalu nyaman dijadikan tempat eksperimen global? Vaksin ini mungkin menyelamatkan jutaan jiwa. Tapi kalau prosesnya tidak transparan, tidak adil, dan tidak berpihak pada rakyat, apa bedanya kita dengan kelinci percobaan?
Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.